Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya ingin membahas soal itu ya guys ya. Beberapa waktu yang lalu ada wawancara, ada di TV ya, antara pembawa acara dengan Pak Jimli Asidik, Ketua Reformasi di Kepolisian, yang diangkat sama Prabowo ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ikuti dulu tuh dialog itu. Kita dengarkan dulu ya. Ya, Anda masih bersama kami di One on One pemirsa, dan masih bersama kami pula di sini ada Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimli Asidiki. Prof, kita sudah bicara hampir kurang lebih 45 menit. Kita tahu betul niat mulia dari komisi ini, ada orang-orang hebat di dalamnya, ingin kemudian memberikan perbaikan dan juga merespon tuntutan rakyat. Tapi kami ingin tahu, Prof, apa tindakan konkret yang saat ini sedang dijalani, gebrakan apa yang kemudian akan diberikan oleh komisi ini ke depan? Ya pokoknya bulan pertama ini kita menampung masukan-masukan, kita melayani dulu lah ya ke aspirasi rakyat yang tidak boleh kita abaikan. Jadi kami nggak bisa merasa pintar sendiri, ya kan, banyak sekali aspirasi yang kita nggak bayangkan, oh begitu ya, oh begitu. Biar nggak makin gaduh gitu loh, Prof. Salah satunya apa? Contoh. Apa tuh misalnya? Itu dia, Prof. Yang bikin gaduh sekarang apaan? Banyak kasus kan, Prof, apalagi soal menyinggung soal proses-proses hukum yang sedang ditangani Polri. Apaan contohnya? Prof mau bahas dari yang mana dulu nih? Ya. Enggak, yang paling hangat apa? Oke, kalau menurut Prof deh, apa yang paling gaduh saat ini yang ditangani Polri? Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya, harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan. Sama-sama irrasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Nah, ini yang saya maksudnya. Jadi guys, dalam video tadi barusan, di situ Pak Jimli ada, dia kan mau menerangkan ini apa nih isu yang membuat gaduh ini sekarang apa nih. Kemudian dia melihat ini ada perseteruan antara kelompok-kelompok yang jadi perseteruannya ini dia lihat dari mulai Jokowi merembet ke Gibran gitu. Nah, sehingga dia menyimpulkan di situ, dia mengeluarkan statementnya itu ada kelompok benci sama kelompok pecinta. Kelompok benci Jokowi, kelompok pecinta Jokowi. Nah, saya ingin ya kalau bisa sih didengar sama Pak Jimli ini. Jadi gini ya Pak Jimli ya. Pak Jimli itu kan sebagai ketua komisi reformasi ya di kepolisian yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo ya. Jadi kan di sini harapannya Pak Jimli itu beserta kawan-kawan, beserta anggota tim yang lain ya, diharapkan memperbaiki tata cara di kepolisian ataupun aturan-aturan atau regulasi yang terkait di kepolisian supaya polisi itu jadi lebih baik, menjadi lebih baik lah ya, seperti harapan masyarakatnya. Jangan ada lagi tindakan-tindakan aparat yang tidak baik lah. Atau misalnya ada suap menyuap supaya tidak terjadi, bagaimana membuat aturannya. Ataukah mungkin ada aturan-aturan yang perlu ditambah supaya polisi-polisi yang nakal itu juga bisa dijerat dengan hukum pidana. Bahkan saya berharap tuh pidana untuk anggota kepolisian itu untuk yang nakal ya, itu harusnya lebih berat daripada hukum pidana untuk ke masyarakat umum di luar kepolisian. Harusnya kalau di aparat ini, kalau dia melakukan kesalahan tuh hukumannya harusnya lebih berat.
Itu kira-kira seperti itulah, mungkin menjadi satu, apa ya, mungkin itu bisa menjadi satu solusi ya, atau teknik, terobosan ya, supaya kita bisa mendapatkan kepolisian yang makin canggih itu. Nah, dalam wawancara tadi, saya sebetulnya apa, ter ini ter apa namanya, terusik dengan kalimat Pak Jimli tadi. Pak Jimli harusnya jangan menggunakan kata benci. Jangan, ngapain menggunakan kata benci? Jadi kalau udah cerita kata benci, ini udah nggak bicara apa ya, saya agak bingung gitu kalau benci kok jadi pidana gitu. Jadi nggak usah kita menyorot soal, benci itu, benci. Kan ini kan cerita pidana, urusan polisi itu kan urusan pidana. Jadi soal munculnya perseteruan ini, harusnya Pak Jimli itu, lebih mengajak masyarakat berpikirnya itu, ini, apa ya, pokoknya jangan ke arah benci gitu, jadi ke arah perasaan gitu. Masa urusan di kepolisian benci jadi pidana gitu. Karena apalagi pakai ada istilah undang-undang kita itu, ada istilah ujaran kebencian. Sebenarnya ujaran kebencian itu nggak cocok, nggak cocok karena gini ya, masyarakat ini tidak semua paham soal istilah hukum. Lebih banyak masyarakat ini memahami kalau dia dengar, obrolan orang, dia lebih kepada pemahaman-pemahaman yang biasa dia dia jalani aja. Jadi kalau ada misalnya ujaran kebencian, nah itu dalam benak masyarakat itu ya, nah itu benci, kok benci jadi masuk masuk di, bisa dibuat laporan kepolisian, itu jangan dipakai itu istilah kebencian itu. Jadi lama-lama orang kan mikir nih, masa gara-gara benci kok jadi ke pidana, bisa masuk ke polisi. Lama-lama orang kalau pacaran putus kan benci, nanti dia ngomong di YouTube, "Aku benci sama dia, karena dia, mutusin aku gara-gara aku terlambat datang. Ah, dia itu jahat." Terus gimana? Masuk penjara itu orang. Itu di benak masyarakat begitu jadinya. Gara-gara benci, bisa aja dia ingin mengekspresikan dia punya perasaan, benci dia. Jadi kok ada istilah ujaran gara-gara benci, ini ada benci, ada pencinta. Maunya itu jangan dibawa itu. Untuk apa itu kok cerita benci jadi, nah harusnya, Pak Jimli itu menyoroti kinerja kepolisian. Ini kenapa ini? Ini masalah Roy Suryo kenapa ini? Permintaan Roy Suryo mungkin kemarin itu kalau nggak salah saya, ayo kita adu adu analisa ya, adu adu apa ya, adu argumen, untuk meneliti keabsahan ijazah Pak Jokowi misalnya. Itu harusnya, nah kenapa polisi tidak merespon itu? Kenapa polisi tidak melayani itu? Kenapa polisi menetapkan ini asli, ini asli, ini enggak asli. Kenapa dia bisa menjadi seolah-olah dia menjadi hakimnya. Nah itu yang harusnya direformasi. Jadi bukan memunculkan ini ada yang benci, ada yang pencinta. Supaya itu nggak cocok itu. Bahkan kalau bisa cerita-cerita benci-benci ini undang-undangnya diperbaiki itu, jangan ada istilah benci. Saya, mikir tuh kok jadi kalau misalnya benci orang mengekspresikan diri, mengeluarkan buah pikirannya, ya kan, itu nanti bisa dibelokkan, "Oh ini gara-gara benci dia. Ah dia nih ngomong-ngomong kayak gini nih gara-gara dia benci. Ini nanti saya ngomong gini nih, saya kan memberikan, kritikan ini kepada Pak Jimli. Ini nanti dibilang Pak Jimli nanti saya benci sama Pak Jimli, padahal saya kenal pun enggak nih kan. Saya cuma lihat TV ini. Nah, saya terpanggil ini bicara begini karena, saya sayang sama republik ini. Karena negara ini kan apa ya, eee, lebih menerima pemberitaan itu pada umumnya itu, terlibat perasaan. Justru kita harusnya menggiring masyarakat ini untuk lebih mengedepankan berpikir daripada
ini, daripada, mudah larut sehingga mengikuti perasaan tanpa berpikir. Harusnya kita menggiring masyarakat tuh begitu. Jadi kalau disebut ada benci, saya, langsung saya di hati saya tuh, "Ih, kok jadi benci?" Nggak cocok tuh. Pak Jimli jangan mengeluarkan kata itu. Mending Pak Jimli fokus pada bagaimana memperbaiki, memperbaiki aturan-aturan di kepolisian ini supaya dia dicintai masyarakat gitu. Misalnya bisa dimulai dari perekrutan, karena banyak isu di kalangan masyarakat itu kalau mau masuk polisi harus bayar sekian. Nah itu tuh bagaimana itu? Itu kan harusnya itu yang harus dilakukan oleh tim reformasi kepolisian ini. Bagaimana merubah citra itu, supaya jangan sampai, suara itu eee, pikiran itu jangan sampai terus-menerus di masyarakat. Itu salah satu merontokkan wibawa polisi itu. Kemudian nanti sering di lapangan misalnya ya, ada misalnya ada judi di wilayah tertentu, tapi ada polisi sering-sering lewat. Nah, itu polisi diam-diam aja, itu juga meruntuhkan wibawa polisi. Atau misalnya, dari segi razia atau mungkin gini, dari segi penampilan fisik polisi ya, aparat kepolisian ini kan maunya jangan di lapangan itu jangan yang berperut besar tuh. Itu contoh aja, contoh kecil gitu. Jadi saya pernah lihat itu kalau polisi itu ya berdiri di jalan itu, bengkok ininya, pinggangnya itu bengkok tuh. Kalau bengkok itu kan kurang wibawanya. Itu yang kayak kayak gitu tuh, itu boleh menjadi sorotan Pak Jimli itu. Atau misalnya kalau ada orang merasa terancam, ada orang tidak dikenal dia lewat mondar-mandir depan rumahnya. Terus dia lapor, dia telepon polisi, apakah itu harus lewat, laporan pengaduan dulu, baru polisi datang? Atau bagaimana itu? Karena kalau harus lewat laporan pengaduan nanti polisi nanya, "Apa Anda mencurigai apa?" Yang gitu-gitu tuh harusnya, bisa dengan apa ya, jadi jangan harus pakai laporan pengaduan ya. Atau dia, apalagi ya contoh ya, misalnya ada orang yang eee, di diperas orang atau dirampok, terus ada polisi lalu lintas, orang-orang mengadu, Pak polisi gimana nih tadi saya dirampok orang." Nah itu bagaimana tuh polisi yang di lalu lintas itu, apakah dia berkewajiban itu merespon laporan masyarakat? Terus kalau dia nggak respon, apa akibat sanksi pidananya ke dia? Apakah ada atau tidak? Nah, yang paling baik itu untuk mereformasi, itu harus dikasih pidana itu, kalau dia cuekin. Saya pernah ngalamin soalnya, nanti saya ceritain pengalaman saya itu. Atau misalnya ada laporan misalnya kemalingan, terus bagaimana? Apakah polisi tidak diwajibkan untuk mengupdate perkembangan penyelidikannya seperti apa ke korban-korban yang mengadu tadi? Nah, ini salah satu yang harus disorot. Tapi saya ini fokus pada kata benci tadi. Pak Jilmi sebaiknya jangan membuat, jangan membuat, eee, memunculkan benci itu. Benci sama lovers itu, benci sama pecinta kok disorot, terkait dengan reformasi kepolisian. Harusnya jangan begitu. Harusnya Pak Jilmi apa yang membuat yang dipersoalkan si benci tadi, si kelompok benci tadi? Apa yang disorot, apa yang dijadikan alasan sama si pecinta tadi? Hal-hal apa yang tidak puas oleh si kelompok benci tadi? Nah, apa sanggahan si pecinta tadi? Nah, kira-kira polisi fair nggak di situ? Sportif nggak di situ kan? Apakah dia polisi berada di tengah atau bagaimana? Apa alasan polisi untuk tidak memenuhi permintaan si, yang benci tadi, yang dianggap benci? Tapi kata benci itu jangan disebut. Itu jadi kalau ada orang mempersoalkan, orang ragu nih tentang ijazah Gibran, contoh ya, si benci tadi yang Pak Jimli bilang. Terus kalau orang ragu, orang mempersoalkan dianggap benci. Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu kan hak hak masyarakat untuk tahu. Dia Gibran apalagi dia Gibran wakil presiden. Jokowi kan pernah jadi presiden 2 periode. Kan dulu-dulu waktu Presiden Jokowi itu aktif kan ada yang mempersoalkan itu, mempertanyakan itu. Nah ketika muncul ke publik jadi tahu,
Itu jadi hak masyarakat juga tuh untuk tahu, seperti apa sebenarnya. Jadi jangan dianggap itu benci, gara-gara benci itu, dia ngorek-ngorek soal ijazah. Habis Jokowi nanti anaknya, ini jelas nih benci. Enggak usah kita nggak usah membicarakan bencinya. Harusnya apa ini yang dipertanyakan? Itu dituntaskan. Sebab kalau nggak ada masalah, apa masalahnya? Kalau nggak ada masalah, kalau memang normal-normal aja, kalau sah-sah misalnya, kalau dalam jalur yang benar saja kan orang nggak tidak ada yang perlu risaukan. Justru itu peranan Pak Jimli meneliti, di mana nih persoalannya itu. Ada yang kemarin tuh informasi apa tuh, yang udah dihukum kemarin itu, Bambang Tri itu, sama Gus Nur, katanya dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan, ijazahnya. Nah, itu diulang lagi tuh sama kelompok Roy Suryo tuh. Jadi jangan itu dituntut untuk melihat itu, terus jadi dianggap itu pembenci. Jangan jadi dicap itu orang kalau memprotes berarti benci. Jangan begitu, orang jadi susah nanti mengeluarkan buah pikiran di kemudian hari. Itu kan membungkam orang untuk berpikir jadinya. Nggak boleh, jangan. Justru hukum ini ditegakkan, hukum ini dibuat, undang-undang ini dibuat untuk, mengatasi hal-hal yang benci-benci itu, tapi tidak menggunakan kata benci. Jadi mengatasinya itu dengan cara analisis, dengan cara berpikir gitu. Sehingga masyarakat ini juga diajak berpikir, dilatih dia berpikir supaya ya jadi cerdas masyarakat kan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi pendukung yang membesar sehingga bisa, oh enggak, itu tugas daripada kepolisian. Kalau dia tampil tetap dipercaya masyarakat, maka kata-katanya ini, cukup cukup mudah untuk meredam gejolak. Nah, tapi kalau polisi dia tidak berwibawa lagi, bahkan terhina, macam-macam lah gara-gara perangai-perangai beberapa inilah, mungkin ada beberapa orang di kepolisian. Itu resiko, kepolisian harusnya membenahi diri. Kalau ada aparatnya itu nggak beres, bila perlu dia langsung pecat aja. Bila perlu dipublikasi, kita udah pecat itu, yang viral kemarin yang begini begini begini, itu kita udah pecat, ini suratnya pecat. Kami sudah pecat, oke ini silakan upload ini. Nah, tunjukkan sama saya, itu menunjukkan keseriusan. Karena, itu persoalan negara ini, salah satunya kekurang percayaan masyarakat kepada aparat-aparatnya itu. Itu tuh, saya kira tuh berbahaya kalau dibiarin itu, orang nggak percaya sama pemerintah tuh berbahaya. Jadi saya pikir, itu kritikan saya buat Pak Jimli ya. Ya jangan dibilang saya benci, saya itu sayang dengan Republik Indonesia ini, saya sayang nih. Karena saya sayang sama Republik Indonesia ini, saya ingatkan Pak Jimli itu orang punya kredibilitas yang luar biasa. Saya percaya sama Pak Jimli. Jadi jangan ternoda dengan kata-kata itu. Itu kalau dimunculkan Pak Jimli, ini gara-gara kebencian. Itu posisi Pak Jimli di situ udah menjadi pecinta Jokowi itu. Karena Pak Jimli menyatakan orang yang mempersoalkan itu adalah orang yang membenci. Terus nanti di sini ada lagi Pak Jimli menyebut ini pencinta. Itu sebenarnya kan untuk penghibur aja. Tapi dengan Pak Jimli menyatakan itu kelompok Roy Suryo adalah pembenci, itu Pak Jimli memposisikan diri sebagai pecinta itu. Itu nggak netral lagi tuh, nggak independen itu. Nah, itu jangan sampai ke situ Pak Jimli. Justru fokuslah pada perbaikan, polisi, perbaikan polisi. Mulai dari perekrutan, mulai dari pelaksanaan kerja, mungkin ada tindakan di masyarakat, ada mungkin suap menyuap, di jalanan seperti apa yang dikenal publik itu yang bisa merusak masyarakat. Nah, aturan apa yang harus ditambah? Bagaimana mengawasi ini? Bagaimana masyarakat kalau mengadu kemana? Ke Propam. Apakah Propam masih bisa dipercaya oleh masyarakat? Atau adakah jalur lain? Nah, itu supaya polisi tetap dia menjaga, dia punya, integritas ya. Oke, demikian itu aja.